Kalau kita tidak bisa menancapkan sesuatu, kita tidak punya tiang, kita tidak punya dinding, maka cukup digaris di depannya, Pak. Ya, itu sebagai sutroh kita. Nah, kalau di masjid itu digaris kan sulit. Ya, masa tiap garis. Ini sebagian ulama, ini garis itu disamakan dengan garis yang ada di sajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaim bin Harithi radhiyallahu anhu, dari Abu Juhaim bin Harith, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ya'lamul mar'u, sekiranya orang yang berjalan baina yadayil musalli, di depan orang sholat itu mengetahui madza alaihi minal ismi, apa saja dosa yang diterima atasnya, lakana ayyaqifa, niscaya ia akan berhenti arba'ina 40, khairan lahu, itu lebih baik baginya, min ayyamu baina yadaihi, dibanding dengan berjalan di depan orang sholat. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, wa lafdhu lil Bukhari, lafadznya Imam Bukhari. Wa waqa'a fil Bazzar min wajhi akhar, lalu di riwayat yang lain ada tambahan arba'ina kharifan, 40 tahun. Ini maksudnya begini, kalau kita mau sholat, utamanya sholat sunnah biasanya, Pak, kita upayakan itu ada sitilnya, sutoh, jadi ada penghalang. Yang terbaik kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau sholat sunnah, langsung mepet tembok atau cari tiang. Dulu di zaman Rasulullah, setelah azan maghrib, itu pemuka-pemuka sahabat Rasulullah itu mencari tiang-tiang, Pak, tiang masjid yang ada di Madinah. Untuk apa? Untuk sholat. Jadi sholat itu diupayakan ada penghalang. Kalau dulu saya pernah cerita di Malang, itu di mana saya lupa, tapi di Sutat, di Jalan Soekarno-Hatta, terus belok ke kiri kalau dari sini, itu disiapkan banyak tempat-tempat yang pendek, Pak. Jadi orang sholat sunnah ambil satu, diletakkan di depannya begitu. Ada orang sholat sunnah ambil satu, ya semacam batas soft itu loh, ambil satu, diletakkan di depan supaya tidak dilewati. Hadis sahih ini menjelaskan, kalau ada orang yang lewat di depan orang sholat, itu lebih bagus dia tidak melewati 40, bahkan 40 tahun, lebih bagus berhenti di situ. Saking mudaratnya melewati orang yang di depan orang sholat. Jadi kita upayakan. Kadang-kadang kita itu salah sendiri. Di sana pintu, Pak, lalu di belakang pintu kita itu sholat sunnah, sehingga orang yang masuk itu nggak paham kalau di situ ada orang sholat. Nah, ini yang salah yang mana?
ya tentunya yang sholat ini tidak paham, ya. Jadi kita maju, coba kita baca lagi. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Nabi itu pernah ditanya ketika perang Tabuk, ansud ratil musolla, tentang batas atau penghalang sholat. Faqala mislu mukhiratil rihli, jadi seperti tiang di belakang kendaraan. Jadi ada tiang. Coba saya baca lagi supaya nanti lebih jelas. Wa an Sab'ah bin Ma'badil Juhani qala, saking Sab'ah bin Ma'bad Al-Juhani ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum fis sholati, hendaklah salah seorang di antara kamu membuat sitir, membuat penghalang ketika sholat, walau bisahmin, meskipun dengan anak panah. Akhrajahul Hakim. Jadi kalau kita sholat di tanah lapang ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sholat itu di padang pasir, maka untuk memberikan batas itu dengan anak panah gitu aja. Ngapunten, tapi ini jangan coba-coba dilakukan di masjid ini, Pak. Nih, dari anak panah diincepno yang gawa lenggis dhisik. Jadi apa? Seperti apa? Seperti pakai tas. Umpamanya kita bawa tas diletakkan di depan. Makanya ibu-ibu kalau rombongan, baik ke Wali Songo, Wali Limo, kalau sholat jamaah, jangan sampai tasnya itu diletakkan di belakang. Ya, kita punya pengalaman tas di belakang hilang semuanya. Ya, jadi tas di depan juga untuk pakai sitir, pakai sutra. Ini kita upayakan, ya. Jadi kalau ada orang yang lewat di depan kita, umpamanya kita sholat, biasanya ini di Masjidil Haram, ya, yang sudah pernah umroh apalagi haji, ngapunten, ibu-ibu yang dari India, wah ini repot ini, ya. Jadi kita upayakan sholat itu memakai madhab Syafi'i supaya lebih pas menurut kita. Karena kalau kita terpegang, tersentuh dengan bukan mahram kita, kita batal. Orang India itu tidak pernah pakai kaos kaki. Kalau orang Indonesia, insya Allah ibu-ibunya ini kalau sholat ke Masjidil Haram, masjid dan seterusnya itu pakai kaos kaki. Termasuk ngapunten ibu-ibu yang sholat di masjid ini juga disunahkan pakai kaos kaki. Ya, nah kalau bapak-bapak pakai kaos kaki itu makruh. Jadi bapak-bapak sama budak wanita itu makruh pakai kaos kaki kalau sholat, kecuali kalau dalam keadaan darurat, umpamanya dari segi kesehatan. Kalau saya nggak pakai kaos kaki nanti kesehatan saya terganggu. Ibu-ibu kalau mau pakai kaos kaki itu disunahkan. Karena apa? Kadang-kadang mukenanya itu keliru, mukenanya anak-anaknya dipakai. Jadi untuk ngincing ngono. Waktu sujud kakinya kelihatan. Jadi kalau pakai kaos kaki itu lebih pas. Kedua, ngapunten, kaki itu kan termasuk aurat, Bu. Ya, meskipun ibu-ibu ke pasar pakai kaos kaki juga bagus, ya. Tapi nggak pakai juga nggak apa-apa, karena kebiasaan di tempat kita juga tidak ada laki-laki yang melihat kaki kan gitu, Pak, ya.
Tapi ada laki-laki yang melihat kencetnya itu, Pak. Kencet jos iki. Ngono iku bae gak pas ini nanti. Jadi upayakan kita sholat langsung mepet, cari tempat yang pas. Nah, bagaimana kalau di masjid itu sudah tidak bisa membuat sutroh lagi, yang tadi Rasulullah membuatnya pakai anak panah dan seterusnya, ya. Ini coba kita baca yang di bawah ini. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang salat, falyaj'al tilqa'a wajhihi, maka jadikanlah, buatlah ya di hadapannya syai'an, sesuatu. Fa illam yajid falyansib aso, maka jika tidak ada, ya, jadi umpamanya tidak ada tongkat, fa illam yakun falyahud khatton, maka hendaknya menggaris dengan suatu garisan. Tsumma yaduhu man ma baina yadayhi, kemudian tidak mengapa orang yang melewati di depannya. Jadi begini, kalau kita tidak bisa menancapkan sesuatu, kita tidak punya tiang, kita tidak punya dinding, maka cukup digaris di depannya, Pak. Ya, itu sebagai sutroh kita. Nah, kalau di masjid itu digaris kan sulit, ya. Masa tiap garis. Ini sebagian ulama, ini garis itu disamakan dengan garis yang ada di sajadah. Jadi umpamanya dulu kan sini ada sajadahnya, Pak. Karena ada pandemi, sajadahnya dilepas karena mengikuti anjuran pemerintah. Nah, sajadah yang satu, sajadah dua, sajadah tiga. Umpamanya ada orang yang sholat di sajadah ketiga, menurut hadis ini, maka orang yang lain boleh lewat di depan orang sholat, tapi di sajadah yang kedua, bukan di sajadah ketiga, karena sajadah ketiga itu dipakai untuk sholat kita. Jadi satu sajadah itu satu garis, ya. Dulu di Masjid Al-Akbar itu pernah diprotes juga, ya. Ada anjuran begini atau pertanyaan, waktu itu ditujukan kepada Profesor Zahra yang saat itu adalah Direktur Imarah Masjid Al-Akbar. Ustadz, saya mohon bagaimana saya usul kalau di depannya itu dikasih jarak, jadi sajadah sama sajadah yang lain dikasih jarak. Kalau di Masjid Al-Akbar kan luas, Pak, akhirnya dikasih jarak 50 cm, jadi orang jalan itu di belakang sajadah itu, ya. Nah, tapi menurut hadis ini, kalau yang sajadah ketiga kita pakai, ada orang lewat di sajadah yang kedua atau sajadah yang ketiga, itu sudah di luar sutroh, ya. Tapi kalau lebih baik lagi kalau ada penghalang. Ini harapannya semacam itu. Jadi memberi fasilitas kepada orang yang sholat juga memberi fasilitas kepada orang yang mau lewat. Jangan sampai yang sholat dikasih fasilitas, yang lewat tidak dikasih fasilitas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.